Halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Ali di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat lebaran nanti. Video ini bakal dibagi dalam 3 segmen ya. 1-2 jutaan yang udah kita bahas kemarin, terus ada 3-4 jutaan yang bakal kita bahas sekarang, dan ada 5-6 jutaan yang besok bakal kita bahas. Oke, langsung aja buat memulai kita bahas smartphone yang punya harga ini 3 jutaan dulu. Pertama ini ada Samsung Galaxy M23 5G. Harga termurah yang bisa aku temuin buat M23 5G itu ada di Rp3.127.000. Buat yang nyari all-rounder smartphone, ini pilihan yang bagus ya. Chipsetnya Snapdragon 750G, RAM-nya 6GB, internalnya 128GB, baterainya 5000 mAh, charging speed 25W, ada NFC juga. Paling yang jadi pertimbangan di HP ini ada di layarnya yang desainnya agak kurang menggugah. Ditambah panel yang dipakai ini TFT. Ya meskipun TFT-nya ini punya kualitas yang bagus, tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau dijejerin sama AMOLED bakalan kalah enak. Buat kamera ini 50 megapiksel kamera utama, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Hasil fotonya ya lumayan lah buat mobile fotografi, nggak malu-maluin kalau disuruh teman buat foto. Next yang kedua ini ada Infinix Zero 5G 2023. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp3.279.000. Chipsetnya kencang banget ya, buat HP 3 jutaan ini udah pakai Dimensity 920, RAM-nya ini 8GB, internalnya gede di 256GB, baterai 5000 mAh, dan ngecasnya juga kencang di 33W. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS, tapi udah punya refresh rate 120Hz. Sementara kalau buat kamera, ini ada 3 di bagian belakang yang resolusi kamera utamanya ini 50 megapiksel. Lanjut yang ketiga, ini ada Infinix Zero 20. Buat harga termurah yang bisa aku temuin ini ada di Rp3.399.000. HP ini emang masih 4G, tapi selain 4G-nya ini dia tuh punya spesifikasi di atas kertas yang mantep banget. Buat chipsetnya ini MediaTek Helio G99. Ini chipset Helio G series yang paling kenceng ya buat sekarang. Ditambah storage-nya juga lega di 8GB RAM dan internal storage-nya ada di 256GB. Buat baterai kapasitasnya 4500 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 45W. Kalau buat layar ini juga udah oke. Panelnya AMOLED, Full HD+, dan refresh rate-nya ada di 90Hz. Sementara buat kamera ini yang menarik. Kamera utamanya ini 108 megapiksel dan ada kamera ultrawide yang punya autofocus. Mantap nih. Kamera depannya juga keren. 60 megapiksel, ada OIS, dan ada autofocus. Jarang ya HP segini tuh kameranya sewah ini. Next yang keempat ini ada Realme 9 Pro Plus. HP ini meskipun umurnya udah setahun tapi masih bisa berkesan nih, dan bahkan bisa lebih mending dibanding penerusnya. Harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp4.149.000. Chipsetnya ini kencang pakai Dimensity 920, RAM-nya gede di 8GB dan internalnya juga lega di 256GB. Kalau buat baterai kapasitasnya standar di 4500 mAh, tapi speed ngecasnya ini tergolong kencang di 60W. Buat layar, panel yang dipakai ini Super AMOLED 90Hz yang tampilannya udah cakep banget buat multimedia. Dan yang jadi nilai jual utama HP ini yaitu kualitas kameranya. Kameranya dipakai sensor kamera flagship ya, resolusinya 50 megapiksel dan ada OIS-nya. Hasilnya ini cakep banget nih buat HP 4 jutaan. Next yang kelima ini ada iQOO Z7. Saat ini masih dalam masa PO ya, tapi harga HP ini tuh udah keluar di Rp4.199.000. Chipsetnya baru yaitu Snapdragon 782G yang enak parah, dan ini jadi suksesor Snapdragon 778G yang legend. Storage-nya ada pilihan 8128 dan 12256. Sementara buat dayanya ini punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 120W yang benar-benar kencang. Buat layar emang masih pakai IPS, tapi IPS-nya ini cakep kok. Ditambah refresh rate-nya juga udah 120Hz yang dipakainya bakalan enak.
Kalau buat kamera, ini di belakang ada kamera utama 60 megapiksel OIS yang ditemenin kamera depth 2 megapiksel. Sementara yang di depan ini 16 megapiksel. Lanjut yang keenam, ini ada Redmi Note 12 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.379.000. HP ini cukup menarik ya kalau kita lihat speknya. Chipsetnya pakai Dimensity 1080 yang udah ngebut buat main game dan ini udah enak banget. RAM-nya gede di 8GB dan internalnya juga lega di 256GB. Kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh dengan speed ngecas yang tergolong ngebut di 67 watt. Buat layar, panel yang dipakai ini POLED yang punya resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Buat dipakai ya udah enak. Sementara buat kamera ini juga udah oke banget karena dia udah pakai sensor flagship IMX766 yang punya resolusi 50 megapiksel dan udah ada OIS-nya. Lanjut yang ketujuh, ini ada Xiaomi 12 Lite. Harga termurah HP ini yang aku temuin ada di Rp4.619.000. Dengan duit segitu kalian udah dapat HP yang pakai chipset Snapdragon 778G, RAM 8GB, internal 256, baterainya 4300 mAh dan speed ngecas di 67 watt. Buat layar ini panelnya AMOLED Full HD Plus, refresh rate-nya 120Hz, punya 1 miliar warna dan gambar yang ditampilin ini udah cakep. Terus kalau buat kamera ini ada 3 di bagian belakang. Ada kamera utama 108 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sementara yang di depan ini 32 megapiksel. Next yang ke-8 ini ada Samsung Galaxy A34 5G. HP ini harga termurah yang bisa aku temuin ada di Rp4.619.000. Chipsetnya pakai Dimensity 1080, udah kenceng buat digeber, RAM-nya ini 8GB, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 25 watt. HP ini tuh punya fitur anti air, terus layarnya juga cakep soalnya udah pakai panel Super AMOLED 120Hz yang buat dipakai harian ini udah enak dan nyaman. Kalau buat kamera, ini kamera utamanya 48 megapiksel OIS, ultrawide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Sementara yang di depan ini 13 megapiksel. Oke, yang terakhir ini ada Vivo T1 Pro. Harga termurah HP ini yang aku temuin ada di 4,7 juta pas. HP ini tahun lalu tuh cukup menghebohkan ya, bahkan sampai sekarang juga masih menarik banget. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB, internal 128GB, baterainya 4700 mAh dengan speed ngecas yang ada di 66 watt. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED 6,44 inci, resolusinya Full HD Plus dan punya peak brightness di 1300 nits. Buat kamera ini 64 megapiksel utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 16 megapiksel kamera depan. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi buat rentang harga 3-4 jutaan. Kita balik lagi buat bahas yang 5-6 jutaan, karena next itu bakal jadi video yang seru, karena banyak banget ya HP-HP yang keren. Terima kasih buat yang udah nonton video ini, jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.